Kurang bersemangat. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Walaupun cuaca di luar hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Katakan amin. Mari kita bersama-sama mulai ibadah kita. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita akan mulai di dalam doa. Yuk kita sama-sama sepakat berdoa. Hati kami berlimpah dengan pengucapan syukur ya Tuhan. Kalau kami boleh ada di minggu ketiga ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami mengatakan dari tempat ini kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, Allah yang membawa kami ke rumput yang hijau, ke air yang tenang ya Tuhan. Hari ini kami mengatakan adalah kerinduan kami ya Tuhan, untuk mengagungkan satu nama-nama Yesus, Raja di atas segala raja. Biarlah Tuhan Engkau urapi mulut hidup kami, sehingga setiap pujian penyembahan yang kami dedikasikan untuk kemuliaan nama-Mu, Engkau berkenan ya Tuhan, Engkau disenangkan ya Tuhan. Satu hal yang kami percaya, di saat kami mendengarkan hati-Mu, maka tingkap-tingkap langit surga terbuka. Amin. Berkat-Mu dicurahkan berlimpah-limpah atas kehidupan kami, kehidupan keluarga kami ya Tuhan, kehidupan daripada gereja-Mu di GBS Tomotor ya Tuhan. Kami meminta kepada-Mu ya Tuhan, bukankah Engkau yang memiliki jiwa-jiwa? Kami sepakat berdoa, kami merampas jiwa-jiwa, jiwa-jiwa boleh masuk ke GBS Tomotor dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Percaya ya Tuhan, rumah-Mu akan dipenuhi jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang lapar akan Engkau. Bersyukur ya Tuhan, kalau minggu lalu Engkau telah memberkati kami dengan melimpah, dan masuk ke minggu ketiga ini ya Tuhan, ada berkat-berkat yang luar biasa Kau sediakan. Amin ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kiranya sahabat teman kami dalam perjalanan tibakan sampai tempat dan keselamatan yang sempurna daripada-Mu. Biarlah kami boleh membangun festival pujian penyembahan yang besar untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Dr. Rija Kentaren, urapan-Mu lebih lagi ya Tuhan, sehingga kami terus mengalami perubahan. Kabar baik yang baru selalu kami tersedia buat kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan pengenalan kami akan Engkau itu akan lebih, sehingga dari setiap kami akan menghasilkan buah, dan didapati buah itu lebat dan manis dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa sahabat kerabat kami yang sakit ya Tuhan, Kau jamah, Kau berkenan turun tangan, yang lemah Kau kuat, yang sakit Kau berikan kesehatan yang sempurna. Ya, di minggu depan ya Tuhan, di perayaan Natal gereja boleh datang bersama-sama. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus, yang siap memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman di ibadah. Bersama-sama katakan Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia Allah ada, Dia Allah yang ajaib. Rahmat-Nya tak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dia selalu menyertai kita sepanjang umur hidup kita. Yang setuju katakan amin.
Mari bersama-sama kita sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita puji Dia dengan sorak-sorai. Sebab kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi bagi setiap kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, cinta bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Bapak Ibu saja katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Lambaikan kedua tanganmu, katakan dengan sukacita. Kita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Tuhan, bagi Dia Sang Raja. Sukacita kita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Bersama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, kita puji Tuhan dengan sukacita, pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi bersama-sama. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorak-sorai, sorakan. Kita puji kebesaran Allah di tempat ini. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mari kita ambil saat teduh. Mari kita rasakan Tuhan, hadirat Tuhan nyata. Mari kita panggil Tuhan pada sore hari. Dengan iman engkau nyatakan kepada Tuhan. Terima kasih. Bila ku renungkan
kasih setiamu sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Dari awal bersama-sama. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu ya Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Betapa besar bila ku renungkan kasih setiamu. Sungguh Engkau Tuhan, sungguhlah Engkau penolongku, dalam naungan kepak sayap jiwa kami bersorak Tuhan, jiwaku bersorak demi nama kasih setiamu ya Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidup kami, seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Mari bersama-sama nyatakan kepada Tuhan kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Oh ya, kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibir
kami terangkat Tuhan. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Bersama dengan hamba, bersama dengan umat pilihan-Mu, ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa rasa syukur kami ya Tuhan, membawa persembahan kami ya Tuhan yang terbaik di hadapan-Mu. Oh ya dapat terimalah Tuhan sembah kami ya Tuhan. Mari buka suaramu, mari kita sembah Tuhan. Mari kita undang Tuhan masuk ke dalam hati kita. Ya dapat Yesus kau baik. Jangan ada antara kita yang berdiam. Nyatakan dalam hatimu. Oh, ucapkan dalam perkataan kepada Tuhan. Oh ya ada batakara
yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Tangan kita terangkat, mari bersama angkat kedua tangan. Betapa besar pengampunanku, tak berkesudahan hati yang aku menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang pengampunan Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bersama-sama Tuhan, sore menjelang malam ini Tuhan, kami sepakat berdoa. Ini doa deklarasi kami ya Tuhan. Kami mempercayakan dan menyerahkan bangsa yang kami cinta Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan semesta alam. Dan mohon perlindungan-Mu atas keselamatan bangsa dan negara, serta hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesejahteraan dan keamanan untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa kami Indonesia dengan terang Tuhan yang ajaib, agar dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberikan hamba-hamba-Mu ini, yes, dengan kerukunan, kedamaian. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah di tengah masa-masa yang sulit ini. Juga kami mohonkan ya Tuhan, pertolongan dan berkat-Mu atas pembangunan rumah Tuhan di rumah persembahan. Mampukan kami untuk menyelesaikan pembangunan dari 10 rumah doa, 7 ikonik Alkitab dan chapel. Kiranya Tuhan turut bekerja menurut kekayaan dan kemuliaan. Kami berdoa dalam nama di atas segala nama, yakni nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan, Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau
Sungguh Engkau adalah Tuhan yang kami layak agungkan ya Bapa. Sebab hanya karena kebesaran pemeliharaan kami boleh ada saat ini di gereja Tuhan, di tempat ini, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, walaupun cuaca yang kurang bersahabat untuk kami, tapi Engkau adalah sahabat yang sejati, melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga kami juga boleh sebagai penyampai firman maupun pendengar firman, kami boleh sama-sama mendapatkan sukacita, kuasa baru dari firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, sekarang ada bapaknya, nggak ada ya. Ibu-ibu, oh ada bapak, 4 orang kawan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya meleset ini. Tadi saya pakai jas lengkap, ya. Tahu-tahu semuanya adalah pemuda. Terus kemudian saya mulai ikut mereka. Wah, ini baju kotak-kotak. Saya cari baju kotak-kotak saya kan. Saya pikir ini sore juga pemuda juga. Ternyata pemuda sebaya saya. Tetap pemuda ya, Bu ya, tetap pemuda. Amin. Baik, jadi tema kita yang diberikan sama ya. Karena dari Pak Gembala dikatakan bahwa ini adalah bulan mengenai tema buah roh. Jadi saya juga coba mengambil sedikit bagaimana kita menghasilkan buah roh yang sempurna, ya. Karena buah roh itu unsurnya ada 9, tetapi kalau kita melihat kata buah di situ tunggal. Jadi satu buah ada 9 unsur di situ, ya. Bukan buah-buah, ada satu buah kasih, buah ini tidak. Tapi dikatakan di situ buah tunggal, tetapi punya 9 unsur. Atau kalau kita berbicara tentang durian, ya tadi saya juga singgung, saya punya kebun durian. Tahun lalu sudah berbuah bawornya, tapi belum mantap, rasanya belum. Ya, tadi kata saya tanya Pak Edward tadi ada durian rasa manis, ada pahitnya, ya ada kental, ya ada pokoknya beraneka ragam rasa yang membuat durian itu enak. Nah tahun ini puji Tuhan hujan terus ada sepanjang tahun dan semua bunganya puji Tuhan rontok. Haleluya. Jadi saya hanya berkata, oh ya udah Tuhan tidak izinkan tahun ini, tapi tahun depan saya undang aja nanti. Tahun depan Tuhan akan membuahkan luar biasa. Musangkingnya juga yang tidak berbuah. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jadi kalau memang rasa durian aja beraneka macam ya. Bagaimana dengan buah roh? Jadi dikatakan di sini di Galatia 5 ayat 22 ya, sebagai dasar kita. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya merenung gitu ya. Saya punya WA group, kawan satu kos dulu di Malang. Isinya 20 tadinya Pak. Yang 3 sudah berangkat, jadi tinggal 17. Ya, tinggal 17. Kami terdiri dari berbagai macam agama. Ya, ada yang haji dan lain sebagainya. Tetapi unsur-unsur buah roh ini itu sama gitu loh. Ya, tidak ada memang agama yang menentang ini gitu. Mereka juga mencari ini, Bapak Ibu. Nah, kita yang sering tidak sadar bahwa kita sebenarnya sudah punya ini. Mengapa? Karena kita sudah terima Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak akan punya buah roh. Karena apa? Ini buah Roh Kudus. Bukan buah roh saya. Kalau buah roh saya bisa saja kedagingan saya yang merampas. Ya, nanti kita coba pelajari. Kedagingan saya yang yang merampas tindakan saya di dunia ini. Karena ada di Galatia 5 ayat 17, 18, 19, itulah perbuatan daging yang bukan roh. Kalaupun dia dikatakan buah, buahnya itu
kelihatannya aja nggak busuk, di dalamnya penuh dengan kebusukan. Karena apa? Banyak percabulan di sana, ya. Bahkan dia punya rupa-rupa luar biasa dan lain-lain. Semua perbuatan buruk yang di dunia ini yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu akan 18-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Dan kata yang lainnya, dan lain-lain ya, pesta pora dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus, nggak mungkin kita bisa mendapatkan ataupun menghasilkan buah roh. Karena dalam Yohanes 15 ayat 5 ya, dikatakan Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur dan kaulah ranting-rantingnya. Jadi kalau kita tidak melekat ya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita sebagai ranting, kita tidak melekat kepada Tuhan Yesus, buah roh setengah-setengah. Buah roh setengah-setengah. Mungkin ketika kita menghadapi mertua kita gitu ya, apalagi calon ya. Siapa yang anaknya mau dilamar ini? Pasti baik. Berkasih, sabar, lemah lembut. Tetapi dia sementara saja gitu. Jadi pergumulan kita orang-orang percaya di perjanjian baru ini adalah bagaimana kita bisa menghasilkan buah roh yang lengkap, sempurna, yang manis, ada pahitnya, ada legitnya, ada menteganya, ada apa lagi? Kalau durian, saya udah lama nggak makan durian Pak, marah istri saya karena saya ada darah tinggi. Nah, itu menjadi sulit kita hasilkan. Jadi menjadi tidak buah yang tidak lengkap, begitu ya. Di satu titik kasih, nanti di tempat lain kita tidak bisa menahan penguasaan diri. Saya tadi ambil contoh gini Pak Torang. Saya juga beberapa kali belakangan ini karena sibuk, saya tidak aktif lagi di menara bukan menara doa Pak, ibadah doa puasa. Saya perhatikan begitu kita keluar simpang Tesalonika, banyak motong ke kanan Pak. Saya mikir gini, ini karena saya bilang Pak Torang nanti sama kawan-kawan, itu kan sangat mengganggu Pak gitu loh. Saya nggak tahu buah roh yang mana yang cepat hilang. Apakah kesabaran, apakah pengenalan diri, saya nggak tahu. Mereka motong gitu, karena memang polisi cepetnya kebetulan kan. Dia gini-gini kan dapat juga gitu kan. Kan harusnya kita ke kiri dan lain sebagainya. Nah, saudara, karena ini 1 jam saja ya. Bagaimana pertanyaan kritisnya kemudian adalah, bagaimana kita bisa mengeluarkan ataupun menghasilkan buah roh yang lengkap, sempurna, dan konsisten. Ibu jangan melihat saya, ini Bapak udah rupanya gitu enggak. Mata ibu seperti menuduh gitu. Saya pun belum Bu, saya pun masih belajar. Tapi ada 2 poin yang ingin kita sampaikan pada saat ini dan kita coba renungkan bersama. Ya, kita renungkan bersama. Yang pertama adalah mengenal diri kita. Saya tadi bawa ya untuk kita 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita ini adalah makhluk trikotomi. Terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Karena di situ dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, memang ada beberapa, tapi saya juga, karena saya kuliahnya di Pelita Kebenaran ya, saya dapat ini juga menganut trikotomi, ada juga dikotomi. Jadi roh dan jiwa dianggap satu. Tetapi Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, firman itu ibarat pedang bermata 2, memisahkan jiwa dan roh. Jadi saya cenderung setuju ataupun mengambil satu doktrin bahwa kita adalah makhluk trikotomi. Ya, mengapa saya katakan demikian? Supaya saya bisa menjelaskan soal roh, buah roh.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita terima Yesus, ya, percaya terima Yesus, apa yang terjadi? Roh kita sudah sempurna. Dikatakan di ayat 2 Korintus 5 ya, ayat 17. Kita adalah ciptaan baru. Ya, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita ciptaan baru. Jadi jangan anggap kita bukan ciptaan baru. Persoalannya kan begini, ketika saya bercermin, loh kok sama aja aku gitu loh. Ya kan? Dulu saya pelupa, ya tetap juga saya pelupa sekarang gitu. Dulu saya kepingin kali langsing gitu ya, kepingin. Dulu berat saya sampai 90. Saya bilang, loh kok saya masih begini juga? Katanya ciptaan baru Tuhan. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, dan kita harus percaya, roh kita sudah sempurna. Amin. Roh kita sudah sempurna. Karena roh ini pada saat nanti kedatangan Tuhan, ini tidak perlu lagi diapa-apain. Tubuh kita ini yang perlu diberikan tubuh kemuliaan. Jiwa, perasaan, pikiran, kehendak, itu yang disempurnakan kemudian, sehingga kita menjadi makhluk surgawi yang sempurna. Jangan pikir kita tidak punya tubuh. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kepada kita bahwa dia punya tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kita yang dari debu ini akan tetap tinggal di bumi ini. Nah, jadi kalau dengan demikian bagaimana saya bisa melihat natur saya yang sebenarnya setelah saya masuk di dalam Yesus ya, setelah saya terima Yesus. Natur saya dari mana? Kalau saya mau lihat badan saya berkaca. Ada cermin memantulkan rupa saya. Walaupun mata saya sendiri belum pernah Pak melihat muka saya. Karena mata saya nggak pernah keluar ke sini gitu. Jadi saya melihat dari cermin, oh mukaku kayak gini rupanya gitu. Apa ada yang pernah melihat mukanya sendiri? Belum ya, belum ada ya. Nah, bagaimana kita melihat rupa roh kita? Apa cerminnya? Firman Tuhan. Firman Tuhan Bapak Ibu. Saya sendiri pun sudah semudah ini baru mau kelima kali Pak baca firman Tuhan. Dan percayalah semakin kita baca, semakin kita jadi adiktif gitu ya. Nah, ada yang suka kopingo enggak? Zaman kita dulu kan kopingo Pak ya. Cerita silat. Itu macam ada candunya gitu. Begitu dibaca sampai datang lagi ke tukang sewa. Udah ada Bang sambungannya. Nah, Alkitab itu pun ternyata begitu loh. Kalau kita baca tertarik terus gitu. Ini kok ada nama ini, di depan kok ada nama ini gitu. Karena banyak nama yang bisa sama loh di Alkitab ya. Nah, Saudara, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi tidak dikatakan akan, sudah terjadi gitu loh. Saya juga tidak terlalu bahasa Inggris ya, nanti tanya gembala ya, beliau bahasa Inggrisnya. Jadi ini bentuk past tense gitu katanya ya, bentuk lampau ya, sudah terjadi. Lahir baru ya. Nah, begitu juga yang baru sudah datang, semuanya berasal dari Allah. Lahir baru tapi tubuh Anda tidak berubah ya tadi ya. Jadi yang baru sudah datang itu juga kata present tense. Kalau kita lihat, sudah terjadi juga pada saat kita baca terjadi. Jadi kalau kita baca sekarang juga jadi present tense juga. Jadi perubahan dalam pikiran juga kita terjadi bahwa saya juga sudah dirubah. Loh, tapi saya kenapa tidak berubah? Kadang-kadang begini, yang kadang bisa mengganggu gini, istri gitu. Aku udah berubah belum? Enggak, sama aja kau kata. Sama aja masih suka juga enggak dengar omongan aku katanya. Ya. Ini mumpung enggak ada bawa bapak. Ya, Ci. Suami Cici masih ada? Masih ya? Masih dengar sering
Dengar nggak omongan? Hah? Nggak berani? Kan ada. Karena begini, saya sering pulang ya. Katakanlah nanti mungkin dari sini saya ada ibadah pemakaman. Kan penatua kami juga ada yang meninggal. Ada biston penghiburan. Nah, istri saya sedang sakit batuk. Nanti pulang dari sini, dia nanti cerita gitu. Ya, saya cuma ya. Itu merepotkan. Cuman kadang-kadang perempuan ini juga, ya. Jadi nanti kita lihat ini apa gunanya buah roh ini gitu loh. Perempuan ini juga, ya saudara, kadang-kadang dia nggak perlu dijawab kok. Dia ada persoalan dia ngomong gini. Kau tadi gini. Aku tadi gini. Si Anu gini. Oh ya. Terus kau cari mau minta pendapatku? Enggak, tadi gini. Akhirnya pertanyaan dia jawab sendiri, Bu. Saya juga kadang ini gimana sih? Tapi itulah dia. Tapi ingat loh, tujuan Tuhan membuat wanita apa? Menjadi penolong yang sepadan. Laki-laki ini nampaknya aja gagah, Bu. Nampaknya gagah, kuat gitu. Tapi perlu ditolong. Makanya Tuhan kasih penolong yang sepadan. Ya, jadi kalau nanti bilang aja, aku udah doakan kau. Loh, apa kau doakan aku? Aku kan penolong yang sepadan. Untuk itulah aku dibentuk Tuhan. Amin. Ya, perempuan tepuk tangan, beri kemuliaan pada Tuhan. Untuk itulah perempuan diciptakan. Tak percaya tak, baca Kejadian. Ya, baca Kejadian. Karena ketika Tuhan lihat Adam, kasihan dia. Ini kasihan sendiri ini. Tapi apakah Tuhan langsung menciptakan manusia? Hawa, perempuan? Enggak kan? Dia ciptakan apa? Binatang-binatang ya. Untung si Adam waras. Kalau sempat dia pilih King Kong gitu kan. King Kong lah kawan kita tidur, Pak. Enggak dibikin Tuhan lah perempuan. King Kong diambil sama si Adam. Untung Adam bilang enggak ada yang sepadan nih Tuhan. Makanya diberikanlah oleh Tuhan perempuan. Jadi tujuannya jelas, ya. Tapi kenapa Adam diciptakan lebih dahulu? Karena dia juga harus menjadi kepala. Dia adalah sumber. Gitu ya. Jadi sepadan, ya, bukan ada lebih ini. Aku penolongmu berarti kau lemah, enggak. Ya, tapi tetap juga dia adalah kepala rumah tangga. Ya. Cuman kadang-kadang sama seperti saya juga lah laki-laki. Kadang di mana karena saya sudah punya 3 cucu ya. Waktu masih anak-anak ini kan kalau ada rezeki, ayo kita makan. Yang satu minta ini, satu di sini ya kan, istri di sini. Terakhir apa kata suami? Di mana? Ya udahlah terserah. Jadi kalau ada rumah makan terserah. Ah, itu sebenarnya lebih bagus. Seharusnya si suami ambil alih. Kalau misalnya 3 anaknya seperti saya ya, 1 istri. Waktu minta ini minta pecel, ini minta bakso, ini minta mie, ini minta tiongsim lagi. Ya, saya yang putuskan. Oke, kalau memang begitu tidak. Veto ayah, nggak ada veto. Nggak ada aklamasi. Saya veto. Kita makan di sini. Ya, itu. Tapi juga si ibu juga perlulah mendukung. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu siapa kita. Roh kita sudah selamat. Apakah tubuh saya tidak selamat, Pak? Dalam proses. Tapi roh itu sudah total selamat. Gak perlu lagi ada proses-proses. Nah, bagaimana mengeluarkan buah roh yang sudah ada dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, dalam badan kita, untuk menjadi implementasi dalam kehidupan kita. Yang kedua tadi, memperbaharui pikiran kita. Roma 12 ayat 2 katakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kata budi dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, saya ambil dari interlinear ya, Yunani Indonesia, nous yang berarti akal budi, pemikiran. Nah, artinya apa? Ketika roh kita
ini sudah selamat, sudah sempurna, ada jiwa di tengah, ada tubuh. Firman Tuhan katakan, roh penurut, tapi daging lemah. Jadi sebenarnya kalau roh kita mampu kita menguasai pikiran kita, dengan memperbaharui pikiran kita, tubuh ini lemah terhadap semuanya loh. Baik lemah terhadap godaan duniawi, juga lemah terhadap perintah, namanya lemah. Jadi kalau roh kita ini kuat, tubuh kita ini bisa kita kendalikan. Makanya kadang-kadang saya juga kagum gitu ya melihat seorang gembala. Saya pernah Pak ditunggu di Surabaya mau ditahbiskan jadi gembala. Seminggu saya doa puasa. Saya pikir Tuhan kalau saya diajak ke Pulau Rupat cari jiwa, pernah Pak, saya ikut gitu. Tapi jadi gembala, saya berkaca, cocok nggak ini Pak gitu. Apakah saya mampu gitu ya untuk menjadi seorang gembala? Akhirnya saya batal menjadi seorang. Udahlah, saya jadi penatu aja, jadi majelis gereja ya, lebih apalah, disuruh kemana boleh. Karena tanggung jawab seorang gembala menurut saya itu luar biasa. Karena bagaimanapun menghadapi pengerja, ya, menghadapi jemaat, dia harus punya kesabaran. Kalau si Kopingo bilang tingkat dewa lah itu, ya, kesabaran yang apa, marah dia juga, ya mungkin nggak bisa spontan, ya, seperti juga Kristus, ya, karakter Kristus itu marah. Ada orang bilang dia ngobrak-ngabrik bait Allah kok Pak, dia marah kok. Nggak ada kata marah di situ. Karena ayat berikutnya dia menyembuhkan orang. Bagaimana orang yang marah kemudian pada detik berikutnya menyembuhkan orang? Enggak. Yesus itu tegas saja. Dia sudah lihat ini terlalu brengsek ini di lingkungan bait Allah, dia obrak-abrik aja. Dia tidak marah di situ. Kalau saya renungkan, nggak ada. Dia hanya mengobrak-abrik karena ini memang tidak pantas dilakukan oleh keluarga-keluarga imam yang di situ justru, ya, yang ber-KKN di situ. Nah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah? Sehingga kita harus memperbarui pikiran kita untuk dapat membedakan kehendak Allah. Dunia melambangkan kedagingan. Kehendak Allah adalah hidup dalam roh. Yohanes 1 ayat 16 mengatakan bahwa di bawah perjanjian baru kita telah menerima kasih karunia dari kepenuhan Kristus. Nggak tanggung loh, kepenuhan Kristus yang kita terima di perjanjian baru. Kita ini hidup di, kalau katakanlah periodisasi Alkitab, dari kekal ke kekal. Kekal penciptaan, kekal pada akhir zaman. Kita ini berada, di tengahnya ada salib. Kita beradanya setelah kenaikan Tuhan dan turunnya Roh Kudus, sambil menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, dalam kalender gerejawi, ya, kalau kami mengambil kalender gerejawi Pak, ini adalah Minggu Advent keempat. Ya, Minggu Advent keempat, di mana 1 minggu lagi kelahiran Tuhan Yesus itu yang kita peringati, yang kita katakan Natal. Dan dalam istilah saya, kedatangan Tuhan yang pertama. Karena di bajem-bajem pun saya katakan, perayaan Natal oke. Begitu Natal ingat kedatangan yang pertama sudah terjadi. Kedatangan yang kedua sedang kita nantikan dan pasti terjadi. Amin. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, pertanyaan klasiknya adalah mengapa saya belum menghasilkan buah roh yang sempurna dan konsisten? Karena memang bukan kita yang menghasilkan Bapak Ibu, tetapi Roh Kudus. Caranya tadi apa? Yakin bahwa roh kita sudah sempurna. Ada Roh Kudus bersamanya. Ya, perbaharui pikiran kita bahwa saya sudah diberi kemampuan, kepenuhan oleh Kristus. Jadi ya sudah, saya sebagai ranting, saya tinggal menyerap saja nutrisi-nutrisi yang dihasilkan oleh pokok dan akar. Dan dengan demikian saya bisa menghasilkan buah roh yang sempurna dan konsisten. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, harus lihat jam dulu nih. Bagaimana implementasinya untuk kita? Katakanlah kita untuk bisnis.
Bagaimana untuk bisnis? Bisa buah roh. Karena buah roh itu bisa dibagi 3, ya, dibagi 3 kelompok. Dikatakan di sini yang pertama ya, 3 pertama itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Berbicara tentang hubungan orang Kristen dengan Tuhan Yesus. Kemudian bagian kedua yaitu kesabaran, kemurahan hati, kebaikan hati, mengabarkan hubungan orang Kristen dengan sesama manusia. Sementara bagian yang ketiga, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri adalah hubungan orang Kristen dengan dirinya sendiri. Sekarang kalau kita buka bisnis, Anda berhadapan dengan pegawai, ya, berhadapan dengan pekerja kita. Dia bikin salah. Peraturan perusahaan harus ada, betul, harus ditegakkan. Tapi bagaimana cara kita yang membedakan bos Kristen dengan bos yang bukan Kristen? Apakah ada kata makian yang keluar? Tidak kan? Ada kesabaran, ada penguasaan diri, ada kasih di situ. Kita lihat, ini rajin gitu, saking rajinnya, cuman mungkin agak-agak nggak pandai. Saking rajinnya dia pegang semua salah. Pegang rajinnya, perbaiki sistemnya, berikan pengetahuan kepadanya, sehingga dia bisa menjadi pekerja yang baik. Nah, bagaimana dengan rumah tangga aja lah? Buah roh ini bisa kita implementasikan. Antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak. Saya termasuk orang yang dididik mungkin salah oleh orang tua, terlalu keras ya, terlalu keras. Dan catat baik, kalau ada anak yang bersalah, itu bapaknya yang salah. Bukan saya katakan ibu utus nggak salah, tidak, tapi bapaknya yang bertanggung jawab. Saya juga pernah dipukul oleh bapak saya, dikurung. Dan saya katakan dalam hati, kalau saya punya anak, saya tidak akan pukul. Saya tidak akan kurung. Saya apa yang saya lakukan? Ya saya pukul. Saya kurung. Jadi ada sesuatu, kalau kami katakan video papi gitu ya. Nah, buah roh ini mampu memutusnya. Amin. Buah roh inilah yang mampu memutusnya. Apapun masa lalu kita, buah roh ini yang mampu memutusnya. Saya sampai punya keberanian akhirnya untuk memanggil anak saya satu persatu. Yang 2 sudah kawin, saya bilang, ampuni ayah. Loh, ayah salah apa? Dulu ayah pernah pukul kamu. Dan ayah pukulnya dengan kemarahan. Saya tidak pukul dia untuk membuat dia baik, marah. Di alam roh itu sudah terikat. Lepaskan pengampunan, saya bilang. Kami bertangis-tangisan, dia sudah lupa. Karena waktu itu dia masih SMP. Saya pukul. Anak saya yang perempuan juga. Saya pukul dengan kata-kata. Anak saya yang ketiga, yang laki-laki juga. Saya selesaikan, saya bereskan. Ini salah satu dari fungsi buah roh dalam kehidupan kita. Karena kalau tanpa Yesus, nggak mungkin lah buah roh ini bisa sampai kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, satu-satunya alasan ya semuanya belum termanifestasi dalam jiwa dan tubuh kita adalah karena pikiran kita belum diperbaharui, yaitu mengakui kesempurnaan yang sudah terjadi dalam alam roh, dalam roh saudara, sehingga jiwa dan tubuh fisik Anda dapat mengalami manfaat-manfaat dari keselamatan itu. Katakan kepada sebelah, roh Anda sudah sempurna. Katakan sebelah, sudah sempurna. Dan itu kita sudah memiliki potensi untuk mengeluarkan buah roh yang sempurna dan konsisten. Harus berlatih,
Harus berlatih, beri kemuliaan kepada Tuhan. Minta Tuhan tuntun, minta Roh Kudus tuntun. Karena bisa saja pulang dari sini, ini kan udah hujan lebat tadi. Waduh, perjalanan juga kacau. Bisa saja dirampas sebagian dari buah kita itu. Ya, nah saudara yang terkasih, saudara terus menerus bercermin rohani Tuhan, yaitu firman Tuhan. Tiap subuh masih ya baca Alkitab ya, baca firman Tuhan ya. Ikut FA, Family Altar kan sini ya Pak ya, ada ya Pak Dorong ya. Ikut terus latih. Ya itu tempat kita berlatih ya. Ikut doa puasa, ikut doa pengerja, ikut. Dan kalau ditunjuk jadi pengerja, ya saya bersedia. Karena kita tidak tahu ada talenta apa yang ada Tuhan berikan kepada kita kalau kita belum mencoba. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu terus bercermin kepada cermin rohani Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan kita akan mulai melihat dan mengalami diri kita dalam roh yang bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita, dan buah roh termanifestasi lengkap, sempurna, dan konsisten dalam hidup saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hadirat-Mu, dan kami boleh berbagi firman mengenai buah roh. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada bersama dengan kami sudah menyiapkannya, dan kami boleh terus dekat melekat kepadamu, sehingga dengan demikian Bapa, kami boleh menghasilkan buah roh yang sempurna dan konsisten. Ajar kami terus untuk kami boleh menguatkan semangat kami untuk belajar firman, untuk membaca, merenungkan firman dimanapun kami berada. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk gembala kami, gembala pembina kami, Bapak Niko Notora Harjo. Kami juga berdoa untuk Bapak Pembina GBI Medan Plaza, Bapak R. Bambang Yona, Bapak Edi Prayitno, Bapak Lase, Bapak Joshua Ginting. Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka lebih lagi, sehingga gereja Tuhan ini semakin menyebar, semakin tersebar, dan semakin menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjamah. Kami rindu urapan Tuhan yang lebih lagi, bahkan secara khusus di gereja Tuhan di tempat ini, GBI Sutomo Tower. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, Bapak Indro Tobing. Kami berdoa untuk para pengerja koordinator, Bapak Torang Girsan, Bapak Edward, bahkan seluruh pengerja di tempat ini. Urapi mereka lebih lagi, pakai mereka lebih bijaksana lagi. Biarlah roh, buah roh mereka menjangkau jiwa-jiwa yang dekat, yang jauh, yang manapun, sehingga sungguh dengan demikian kursi yang ada tidak cukup lagi. Mereka harus menambah kursi, bahkan menyewa ruangan yang lebih besar lagi. Amin. Sehingga sungguh dengan demikian Bapak, ini menjadi benar-benar upper room di mana Roh Kudus tercurah. 2000 tahun yang lalu ini boleh terjadi kembali di tempat ini. Tuhan, kami rindu semua orang boleh datang, boleh mendengar kebenaran firman, sehingga sungguh persekutuan kami semakin Tuhan perluas,
persekutuan di tempat ini semakin Tuhan eratkan. Jauhkan dari kami Bapa saling curi, saling berasumsi yang buruk. Satu visi, satu misi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami berdoa untuk seluruh pekerja, pemusik Tuhan. Pakai mereka lebih. Setiap petikan gitar mereka adalah detak jantung Tuhan. Setiap dentum drum mereka adalah nadi Tuhan. Sehingga seluruh musik yang kami dengar adalah kehidupan dan kerinduan Tuhan untuk datang bersama dengan kami di tempat ini. Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami dari presiden sampai dengan pemerintahan kota. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami berdoa untuk seluruh menteri, seluruh anggota dewan, dimanapun mereka berada. Tuhan beri roh hikmat ketika mereka mengambil keputusan-keputusan strategis, ketika mereka melaksanakan pekerjaan pemerintahan hanya untuk kepentingan rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa untuk wali kota kami, Bapak Bobi Nasution dan wakil Bapak Polan. Beri mereka hikmat Tuhan, beri mereka keberanian untuk menyatakan bahwa kota Medan juga kota yang mampu bernatal seperti kota Solo. Beri kekuatan batin kepada untuk tidak ragu bahwa dukungan Tuhan ada. Kami juga berdoa untuk gubernur kami, Bapak Edi Rahmayadi. Tuhan juga beri kebijaksanaan kepada, sehingga sungguh dengan demikian Bapak, Provinsi Sumatera Utara ini juga boleh dalam keadaan damai sejahtera. Tidak ada tempat-tempat yang melarang kami untuk merayakan Natal Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh gereja yang ada di Kota Medan, seluruh gembala. Tuhan juga urapi mereka dari seluruh denominasi. Roh Kudus yang menyadarkan, mengingatkan mereka akan cinta mula-mula mereka, sehingga sungguh dengan demikian mereka juga sungguh juga boleh Tuhan memuridkan seluruh jemaat yang Tuhan percaya untuk mereka gembalakan. Dan seluruh jemaat di seluruh Kota Medan ini Bapak juga pada waktu Tuhan mampu menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan pertemukan di dalam setiap area kehidupan mereka. Kami berdoa Bapak, kami juga memberkati Yerusalem kotamu. Biarlah segala puri-puri Yerusalem penuh dengan berkat, sehingga dengan demikian berkat Yerusalem juga kembali memberkati kota kami. Bapak terima kasih bila sebentar kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Tuhan yang berotoritas, kendaraan kami, jalan-jalan yang kami tempuh untuk sampai ke tujuan kami, ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang menolong, Tuhan yang berotoritas, sehingga kami boleh bertemu kembali dengan keluarga kami dalam damai sejahtera. Untuk itu Bapak, kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Hadirin kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita, arahkan muka kita ke surga. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Mari kita yang sama-sama sudah diberkati, kita katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Shalom saudara. Silakan duduk Bapak Ibu.
ada beberapa informasi tambahan yang akan saya sampaikan di sini, bahwasanya ibadah pemuda libur mulai hari Sabtu kemarin dan akan aktif kembali pada tanggal 28 Januari 2023. Dan juga yang kedua adalah Natal GBI Stomo Tower akan diadakan dalam satu sesi ibadah pada pukul 5 sore tanggal 25 Desember di ruangan ini. Mari bersama-sama Bapak Ibu membawa teman-teman, rekan-rekan untuk bersama-sama beribadah bersama-sama di ibadah Natal. Puji Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh menyampaikannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu belakang. Sampai berjumpa pada hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik.